Selanjutnya ada video klip barangkali yang su'ul adab ya. Untuk melaknat Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka lagu ini lagu yang bagus. Tinggal kalau ada sisi-sisi yang keliru, sisi-sisi yang kurang tepat, kurang sempurna, kita sempurnakan sama-sama. Bahwa Aisyah itu ada yang berpendapat dari Bani Tamim. Jumhurul ulama ya, sepakat para ulama kepada Siti Aisyah adalah mahirotun. Niatnya baik dia. Adapun ada kekurangan di dalam syairnya ya itu adalah sifat manusiawi, sudah kemanusiaan, sudah manusiawi. Ada kekurangannya, tinggal yuk kita sempurnakan. Tidak perlu kita menghujat orang semacam ini, nggak ada. Wong dia niatnya baik, menghadirkan kisah Siti Aisyah yang baik. Hanya kalau ada kekurangannya, mari ayo kita benahi bersama. Ada syairnya. Nah ini mungkin yang membuat atau ingin mengembangkan lagu ini, coba syairnya dikubah ya, agar kita hadirkan sifat-sifat istimewa dari Sayyidah Aisyah. Selain dia bersifat jasad, apa Siti Aisyah punya kelebihan? Cerdas. Sampai dia mujtahidah, termasuk minal muktsirin min riwayatil ahadithi, orang yang paling banyak beratkan hadis. Cerdas, pandai, tangkap, penuh kasih, tegas tapi sejuk wajahnya. Nabi Siti Aisyah jangan difati dengan sifat, mohon maaf saya tidak tega membacanya. Ada di bait yang pertama ini, barisan pertama itu mulia indah, kemudian bisa diganti setelahnya mulia indah kemudian berseri, boleh, masih wajar. Tapi itu mulia indah ada tengah-tengahnya, digantilah dengan mungkin sejuk, wajahnya sejuk, bisa jadi semacam itu. Kemudian ada bait yang bait pertama baris kedua, kami pun tidak bisa membacanya karena saya tidak bisa membaca semacam itu. Bisa diganti itu misalnya dengan mungkin sifatnya ditonjolkan cerdas, pandai, dan penuh kasih sayang, bisa saja diganti seperti itu. Bukan menyifati wajah, saya tidak bisa membacanya. Baris yang kedua dari bait yang pertama, cerdas pandai, penuh kasih sayang, dan penuh kasih sayang bisa, atau diganti dengan pokoknya coba yang punya. Kemudian yang terakhir, bukan ini bait pertama, bait kedua ya. Bila marah Nabi kan memanja. Memang Nabi selalu menghibur. Ditambah saya diganti di bawahnya itu bukan dengan itu, menghibur hatinya, bisa dikatakan menghibur hatinya. Nabi selalu kalau Siti Aisyah marah adalah berusaha untuk menghibur hatinya tanpa menghadirkan satu yang ya intinya untuk menjaga jangan sampai kita punya bayangan-bayangan yang kurang pantas kepada ibunda kita. Adapun baginda Nabi pernah minum di bekas gelasnya Sayyidah Aisyah, mungkin bisa saja bekas gelasnya diganti tanpa harus menyebut bentuk fisiknya. Tapi itu masih enggak. Tapi kalau sudah membentuk warna dan menyifati wajah ini itu, ayo kita hindari. Apalagi jasad yang lainnya, naudzubillah. Kemudian yang selanjutnya ada video klip barangkali yang su'ul adab ya. Dan mungkin niatnya juga baik karena belum mengerti. Sudah syair tentang Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah, digambarkan tentang perempuan yang berdandan dan sebagainya, seolah-olah Siti Aisyah itu dan paling tidak pantas itu semuanya. Ini nasihat buat saudara-saudaraku pecinta sholawat, ayo kita waspada dalam hal-hal yang semacam ini. Itu saja mungkin. Jadi lagu berjudul Aisyah istri Rasulullah dinyanyikan banyak selebgram, banyak anak-anak muda kita ya, di media sosial dan sebagainya. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Bagi saya itu hal yang wajar, biasa, dinamika. Namanya dalam mengarungi samudera kehidupan ini ada likers, ada haters. Kita nggak bisa menjadi public figure ini semua orang suka sama kita, nggak bisa, saudara. Semua orang setuju sama kita itu nggak bisa. Ada yang suka, ada yang nggak, ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Itu biasa, nikmati saja. Nah, sekarang dalam kesempatan kali ini, insya Allah saya mau menanggapi komentar-komentar sejumlah orang, ya, sebagian kalangan yang tidak setuju dengan lagu Aisyah istri Rasulullah ini. Nah, ada 4 alasan. Pertama, kata mereka nggak boleh menggambarkan fisik istri Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh, karena ada hadis dalam Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi bahwa kita nggak boleh menggambarkan fisik perempuan yang bukan mahram kita, wanita ajnabiyah.
Nah, itu nggak boleh, haram hukumnya. Maka saya jawab, saudara, dalam lagu Aisyah istri Rasulullah itu udah jelas-jelas lirik lagu itu menceritakan tentang fisik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, itu sudah sesuai dengan hadis Nabi. Kita mengetahui bahwa istri Nabi tercinta Sayyidah Aisyah, pipinya kemerah-merahan, kulitnya putih, wajahnya cantik mempesona. Kita tahu itu ya dari hadis dan asar para salaf. Lalu dari mana kita tahu bahwa istri Nabi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu pipinya putih kemerah-merahan, wajahnya cantik menawan dan sebagainya? Bahkan kita tahu istri Nabi Sayyidah Aisyah itu perawan. Itu dari hadis. Jadi lirik lagu Aisyah istri Rasulullah itu udah sesuai dengan hadis gitu loh. Pencipta lagunya itu menyusun lirik lagu tersebut yang dia ciptakan itu sesuai dengan hadis-hadis yang dikhabarkan kepada kita, yang sampai kepada kita, saudara. Nah, jadi bagi saya kalau dikatakan tidak boleh menggambarkan fisik istri Rasulullah, yang bagaimana dulu, begitu loh. Kalau sesuatu yang terdapat di dalam riwayah, di dalam asar, maka nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi berdosakah saya mengajarkan kutubus sittah, atau Sahih Bukhari, atau Sahih Muslim, atau kitab Syekh Mustafa Al-Adawi yang menceritakan sejarah sirah Aisyah radhiyallahu anha? Di sana terbanyak riwayat bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu cantik, putih, disebutkan orang akhlaknya baik, mulia dan sebagainya. Nah, ini yang pertama. Poin yang kedua, ya, daripada komentar-komentar kawan-kawan kita di sosial media, mereka mengatakan lagu Aisyah istri Rasulullah ini dijadikan DJ. Lagu ini dijadikan DJ oleh banyak kalangan. Ya, dijadikan musik-musik metal atau dijadikan nyanyian oleh orang-orang yang buka aurat. Maka saya jawab, saudara, jangan kau salahkan lagunya. Jangan kau salahkan lagunya, kau salahkan orangnya. Kau salahkan dia yang membawa kepada kemaksiatan. Ya, jadi jangan salahkan lagunya. Lagunya udah bagus. Ya, menceritakan tentang cinta kasih dan keromantisan baginda Nabi SAW dengan istri tercintanya Sayyidatuna Aisyatul Humaira bintu Abi Bakar radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Udah bagus, ya. Kemudian poin ketiga komentar mereka, bahwa menteladani Aisyah istri Rasulullah itu dengan menghafal hadis-hadisnya. Jangan cuma menciptakan lagu dan menyanyikannya. Saudara, menyanyikan lagu tentang istri Aisyah istri Rasulullah ini bukan berarti kita tidak menghafal hadisnya. Ya, jangan kau merasa paling benar, jangan kau merasa paling rajin menghafal hadis. Kalau sekedar menghafal hadis, kaum Khawarij pun paling rajin dan paling ahli menghafal hadis, saudara. Kaum Khawarij yang kata Rasulullah mereka innahum kilabu ahlin nar, mereka adalah anjing-anjing penghuni neraka. Mereka pun rajin menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'du. Selamat malam semuanya. Lagu Aisyah hari ini, akhir-akhir ini sedang trending, ya. Trending. Saya pun sering mendengarkan, karena memang enak gitu loh, didengarkannya itu enak. Tetapi lagu ini menuai kontroversi. Banyak sekali yang berpendapat bahwa itu tidak beretika kepada Ummul Mukminin, kepada Siti Aisyah. Memang etika di Timur Tengah ketika menyebutkan nama itu harus memakai awalan, tidak langsung disebutkan nama. Ini kan Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi gitu kan. Itu tidak memakai awalan. Itu tidak beretika. Itu yang pertama. Kemudian ada yang berdebat di wilayah Humairo, kemerah-merahan. Kita harus teliti sejarahnya, ya, bahwa Aisyah itu ada yang berpendapat dari Bani Tamim. Bani Tamim mayoritas kulitnya adalah kalau bahasa Sunda itu sawo matang, agak coklat. Cuma perempuan-perempuan di sana, khususnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, itu suka memakai, kalau hari ini itu shadow, ya, kemerah-merahan. Dan itu biasa
dan itu biasa, tidak menjadi soal gitu loh, tidak menjadi soal, itu biasa perempuan itu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa kulit Siti Aisyah itu putih, cuma kemerah-merahan. Tetapi saya kira, coba kalau misal kalian menemukan satu hadis ataupun satu riwayat yang itu sifatnya soheh, ya, benar-benar nih valid, itu saya minta mana yang saya ketahui itu tidak ada riwayat yang sifatnya soheh. Apakah Siti Aisyah kulitnya coklat kemerah-merahan atau putih kemerah-merahan? Kalau ada, saya minta, itu hanya dugaan-dugaan saja. Itu hanya dugaan-dugaan saja. Jadi belum sifatnya hadis yang membicarakan itu soheh, hadis yang membicarakan itu soheh. Saya belum menemukan. Nah kemudian, tetapi jumhurul ulama, ya, sepakat para ulama kepada Siti Aisyah adalah mahirotun, cerdas, pintar, dan itu menjadi motivasi Nabi Muhammad Rasulullah itu menikahi Siti Aisyah. Kenapa? Ada yang mengatakan bahwa karena urusan persoalan keperempuanan kalau dijawab oleh Nabi Muhammad, beliau kan sebagai seorang laki-laki agak gimana gitu loh, maka menikahilah Siti Aisyah agar persoalan di wilayah keperempuanan Siti Aisyah yang menjawab. Ada yang mengatakan hal itu. Tetapi yang menjadi fokus kita adalah, dan saya kira kenapa tidak begitu membincangkan tentang physically. Saya kira ulama-ulama ahli hadis atau siapapun peneliti, saya menduga-duga itu tidak terlalu penting untuk urusan fisik. Saya menduga loh ya, tidak terlalu penting untuk urusan fisik, sehingga tidak benar-benar diteliti secara detail bentuknya seperti apa, warna kulitnya apa, atau apapun yang berbentuknya physically. Tetapi jumhurul ulama justru mengedepankan pandangannya. Jumhurul ulama melihat kepada Siti Aisyah itu adalah mahiratun. Kenapa tidak melihat, tidak terlalu mungkin tidak terlalu kuat untuk meneliti physically, supaya kita jangan kemudian membayangkan yang gimana gitu loh kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha itu. Tapi ini bagi saya poinnya positif sih, poinnya positif. Lantas hari ini seolah-olah banyak sekali video-video yang membuat lagu tentang Aisyah istri Rasul itu dengan laki-laki dengan perempuannya mungkin yang dianggap oleh dirinya adalah Aisyah. Ini yang penting, ini jangan sampai ada kita mengikuti, ya kita menginginkan supaya perempuan-perempuan itu gayanya kepada suami, etikanya kepada suami itu mungkin harapannya itu supaya ingin seperti Siti Aisyah. Bagaimana Siti Aisyah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya menilainya kalau misal niatnya pengen mencontoh, pengen berupaya agar menjadi Siti Aisyah, karakternya, lakunya dan sebagainya kepada suami, itu bagi saya baik. Nah maka jangan terlalu melihat hal yang sifatnya physically, tapi lihat bagaimana kasih sayang Siti Aisyah kepada Rasul, bagaimana kecerdasan Siti Aisyah, itu yang harus kemudian dicontoh oleh para kaum wanita, ya. Itu yang harus
menjadi pandangan utama dan yang lebih esensial untuk diikuti. Ya Humairah, kemerah-merahan, tebarkan pesona terus, tebarkan senyuman, memberikan kebahagiaan di kala Rasul sedih. Beliau pulang ke Siti Aisyah. Siti Aisyah membikin Rasulullah gembira, membikin Rasulullah nyaman di sampingnya. Nah itu tuh akhlak-akhlak yang seperti itu yang harus diupayakan agar bisa seperti Siti Aisyah ketika kalian bersama suami, ketika Anda sudah punya suami, itu akhlaknya begitu baik, kecerdasannya luar biasa. Itu Siti Aisyah. Kembali lagi kepada lagu tadi, bahwa itu bagi saya seni lah, seni. Jadi jangan terlalu dibuat seolah-olah ini pelecehan atau apa gitu loh. Ini jangan terlalu dibuat masalah besar. Kenapa tidak memakai Sayyidatuna Aisyah atau Siti Aisyah atau apa gitu dari awalnya? Mungkin karena sulit juga memasukkan terhadap genjrengnya, maka langsung Aisyah gitu. itu mungkin. Jadi bagi saya nilainya positif, cuma tetap kita harus punya etika kepada Ummul Mukminin, jangan sampai membayangkan yang aneh-aneh. Dan poinnya satu, bahwa para ulama pun ahli hadis tidak terlalu membincangkan, tidak terlalu meneliti bagaimana fisik Siti Aisyah, tetapi yang diangkat dari Siti Aisyah adalah beliau kecerdasannya. Itu sepakat jumhur ulama semuanya. Ummul Mukminin itu Siti Aisyah radhiyallahu anha, itu beliau cerdas, perempuan yang cerdas, penuh kasih sayang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang harus kita contoh. Anda punya suami itu harus terus memberikan kenyamanan, kedamaian. Kalau ada permasalahan harus bagaimana supaya suami itu tidak terlalu tegang, harus memberikan pokoknya ya kenyamanan lah, kenyamanan. Itu yang harus dicontoh dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.